wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk mimpin kita dalam doa. Satu orang kalau berdoa. Pilih. Kalau itu siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama percaya masing-masing. Sudah dipersilakan. Selesai. Oke, pada pagi hari ini tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan dan kita masih boleh mengikuti pembelajaran kita di tempat ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman semua. Jadi motivasinya yaitu jadilah mahasiswa yang berani untuk mencoba dan percaya diri, jangan takut gagal dan terus belajar karena dari setiap percikan api las yang kita nyalakan akan menjadikan kita untuk menjadi siswa yang lebih percaya diri, tekun dan menjadi bekal kita ke depan untuk masa depan kita sendiri. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam materi kita. Nah, sebelum kita membahas sedikit materi ini, Bapak mau presensi dulu untuk kehadiran siswa semua. Hafid Ikhwanu, Muhammad Farid Anjas, Muhammad Bayu Ardi Maulana, Andika Agus, Muhammad Eka Rizky, Nikolas Eka, Tegar Wahyu, Rizky Andika, Saka Jati, Jiva Maulana, Muhammad Dwi Saputra, Muhammad Dwi Septian, Hadir. Immanuel, Hadir. Ali Fatikun, Hadir. Naufal Zuhair,
Oke, baik. Di sini kita akan membahas sedikit materi kita mengenai mengelas dengan SMAW. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, apakah ada yang tahu apa itu mengelas dengan SMAW? Tahu, Pak. Oke, nah kita akan membahas sedikit materinya apa sih itu mengelas dengan SMAW. Jadi, jika dideskripsikan secara umum, mengelas SMAW itu adalah proses pengelasan manual menggunakan elektroda yang terbungkus dengan flux. Nah, proses ini tuh biasanya banyak digunakan di berbagai bidang seperti industri, konstruksi, pemesinan, dan manufaktur. Nah, dalam pengelasan SMAW ini, dia itu biasanya pembelajarannya itu mencakup teori, praktik, dan penerapan keselamatan kerja, yaitu K3. Nah, selain ini ada juga beberapa tujuan dari mengelas dengan SMAW. Nah, tujuannya yaitu setelah kita sudah mempelajari materi mengenai pengelasan SMAW ini, diharapkan bahwa siswa atau peserta didik itu harus mampu menjelaskan prinsip dasar pengelasan SMAW. Yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi komponen utama mesin las dan fungsinya. Yang ketiga, menentukan parameter pengelasan. Dan yang keempat, menganalisis cacat las dan cara pencegahannya. Selanjutnya yang terakhir itu menerapkan prosedur K3 selama proses pengelasan. Selanjutnya ada pengantar dan manfaat SMAW. Nah, jadi pengantar dari SMAW ini adalah proses pengelasan yang paling umum digunakan di industri. Proses ini memanfaatkan busur listrik antara ujung elektroda dan benda kerja untuk melelehkan logam. Dan manfaatnya itu sendiri yaitu dapat digunakan pada berbagai jenis logam, yaitu baja karbon, baja tahan karat, dan besi tuang. Selanjutnya peralatannya juga sederhana dan mudah dipindahkan. Dan yang terakhir itu biasanya banyak digunakan di bidang konstruksi, perkapalan, perminyakan, manufaktur, dan permesinan. Selanjutnya ada prinsip kerja SMAW. Nah, prinsip kerjanya itu yang pertama, elektroda dihubungkan ke mesin las. Yang kedua, busur listrik terbentuk antara elektroda dan logam. Terus yang ketiga, panas busur mencairkan elektroda dan logam induk. Yang keempat, fluxnya menghasilkan gas pelindung dan terak. Dan setelah itu, jika sudah dingin, terak dibersihkan dan maka terbentuklah sambungan las. Selanjutnya ada komponen utama mesin las SMAW. Nah, dari komponen ini itu terdapat 4 komponen utamanya, yaitu ada mesin las AC atau DC. Selanjutnya ada pemegang elektroda dan kabel masam. Yang ketiga ada elektroda berlapis flux N6 013 dan N7 018. Selanjutnya ada klem massa ground klem atau word klem. Nah, baik, kita di sini akan membahas satu persatu mengenai komponen utama mesin las SMAW. Yang pertama ini ada mesin las AC atau DC. Jadi mesin las AC atau DC ini adalah alat yang menghasilkan arus listrik bolak-balik yaitu AC dan searah yaitu DC. Nah, untuk membentuk busur listrik antara elektroda dan benda kerja pada proses pengelasan. Nah, fungsinya mesin las AC atau DC ini yaitu yang pertama, dia mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk mencairkan logam. Yang kedua, menyediakan pilihan arus AC atau DC sesuai kebutuhan jenis logam dan posisi pengelasan. Dan yang ketiga itu mengatur besar arus yaitu ampernya agar hasil las kuat dan stabil. Dan yang terakhir, menjamin stabilitas busur listrik selama proses pengelasan
berlangsung. Selanjutnya yaitu pemegang elektroda dan kabel massa. Definisi dari pemegang elektroda dan kabel massa ini yaitu yang pertama ada pemegang elektroda. Ini itu adalah alat yang digunakan untuk menjepit elektroda dan menyalurkan arus listrik dari mesin las ke elektroda. Selanjutnya kabel massa ini adalah kabel penghantar arus yang menghubungkan mesin las ke benda kerja sehingga rangkaian listrik pengelasan menjadi tertutup. Dan fungsinya itu yang pertama menyalurkan arus listrik dari mesin las ke elektroda dan benda kerja. Yang kedua membentuk sirkuit listrik tertutup agar busur listrik dapat menyala. Yang ketiga menjaga kestabilan arus selama proses pengelasan. Dan yang terakhir memastikan hasil las kuat dan merata tanpa gangguan arus. Selanjutnya yaitu elektroda berlapis flux E6013 dan E7018. Jadi elektroda yang berlapis flux ini adalah batang logam penghantar arus yang dilapisi bahan flux. Lapisan flux ini itu berfungsi melindungi logam cair dari udara selama proses pengelasan. Contohnya elektroda E6013 dan E7018. Nah, fungsinya itu dia menghantarkan arus listrik untuk membentuk busur listrik. Selanjutnya dia mencairkan sebagai logam pengisi untuk menyambung benda kerja flux, menghasilkan gas pelindung dan perak atau slag yang mencegah oksidasi. Dan yang terakhir dia itu menstabilkan busur listrik agar hasil las rapi dan kuat. Selanjutnya ada klem massa, ground clamp atau work clamp. Nah, jadi klem massa ini adalah penjepit logam konduktor yang menghubungkan benda kerja dengan mesin las agar arus listrik dapat mengalir dan membentuk rangkaian pengelasan. Fungsinya itu untuk menyalurkan arus balik dari benda kerja ke mesin las, menutup rangkaian listrik sehingga busur las dapat menyala, menjaga kestabilan arus selama pengelasan, dan yang terakhir mencegah loncatan listrik atau percikan yang berlebihan pada sambungan. Selanjutnya di sini ada parameter pengelasan SLAW. Jadi parameternya itu arusnya itu harus disesuaikan diameter elektroda. Nah, jika diameternya 2,5 mm maka arusnya itu harus 70 ampere. Sedangkan jika diameternya 3,2 mm maka arusnya harus 90 ampere. Dan jika diameternya 4 mm maka arusnya harus 120 ampere. Dan kecepatan gerak dan sudut elektroda itu mempengaruhi penetrasi dan bentuk las. Tegangannya pun juga tergantung panjang busur yang akan kita gunakan pada saat praktek pengelasan. Selanjutnya ada jenis-jenis sambungan las. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis sambungan las. Yang pertama ada butt joint, yang kedua ada fillet joint, yang ketiga ada lap joint, dan yang keempat ini ada T-joint. Nah, kita di sini akan membahas satu persatu mengenai jenis sambungan las yang ada pada materi tersebut. Yang pertama ini ada butt joint. Nah, jadi butt joint ini atau sambungan tumpul adalah jenis sambungan las yang dimana dua permukaan logam diletakkan sejajar dan disambung pada tepinya. Fungsinya yaitu yang pertama dia menyambungkan dua plat logam sejajar menjadi satu kesatuan. Yang kedua memberikan kekuatan tarik tinggi pada sambungan. Yang ketiga umumnya itu biasa digunakan pada plat tipis hingga sedang seperti pipa atau konstruksi. Selanjutnya ada fillet atau cornet joint. Nah, fillet atau cornet joint atau sambungan sudut ini adalah sambungan las yang dibuat pada pertemuan dua logam dengan posisi membentuk sudut L, T atau silang. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan dua logam pada posisi sudut atau tepi seperti pada
rangka dan struktur baja. Yang kedua, dia memberikan kekuatan tumpuk dan ketahanan geser pada sambungan. Nah, biasanya ini banyak digunakan pada konstruksi rangka, pipa, dan komponen mesin. Selanjutnya ada lap joint. Nah, lap joint itu sendiri atau sambungan tumpang tindih ini adalah jenis sambungan las di mana satu pelat logam ditumpangkan di atas pelat lainnya, lalu disambungkan di tepinya. Fungsinya yaitu dia menyambungkan dua logam secara tumpang tindih untuk meningkatkan kekuatan sambungan. Selanjutnya dia mencegah kebocoran atau celah, sering digunakan pada tangki, pipa, dan pelat tipis. Dan yang terakhir, dia itu memberikan luas kontak yang lebih besar sehingga sambungan lebih kuat terhadap gaya geser. Selanjutnya ada T-joint. T-joint atau sambungan bentuk T ini adalah sambungan las yang terjadi ketika ujung satu logam menempel tegak lurus pada permukaan logam lainnya. Nah, dia ini biasa membentuk huruf T dan memiliki fungsi yaitu menyambung dua logam dengan posisi tegak lurus, memberikan kekuatan tumpu dan kestabilan struktur pada rangka atau konstruksi, dan umumnya itu biasa digunakan pada rangka baja, dudukan, atau komponen mesin. Selanjutnya di sini ada jenis cacat las dan solusinya. Nah, dari tabel tersebut di sini ada beberapa jenis cacat las dan penyebabnya serta solusinya. Jadi yang pertama ini ada jenis cacat las porositas, di mana kemungkinan penyebabnya itu karena elektrodanya lembab atau permukaannya kotor, dan solusinya itu keringkan elektrodanya dan bersihkan permukaan setiap logam yang setelah sudah dilas. Selanjutnya ada jenis cacat las undercut. Kemungkinan penyebab dari undercut ini yaitu arusnya itu terlalu tinggi atau kecepatannya itu terlalu cepat. Nah, solusinya itu ya kita harus turunkan arusnya dan jaga kecepatan gerak agar stabil. Selanjutnya ada jenis cacat las retak. Kemungkinan penyebabnya itu karena pendinginannya itu terlalu cepat. Jadi solusinya gunakan arus yang sesuai dan kita harus hindari hembusan angin secara langsung. Dan jenis cacat las yang terakhir ini ada kurang penetrasi. Kemungkinan penyebabnya itu arusnya rendah dan kita harus solusinya menaikkan arusnya. Selanjutnya di sini juga ada pelindung diri atau APD. Jadi selama kita melakukan praktek pengelasan SMA-W, kita juga harus menerapkan alat pelindung diri agar kita terhindar dari bahaya percikan api las dan lain-lainnya. Nah, berikut di sini ada jenis-jenis APD yang harus kita gunakan. Yang pertama itu ada helm las, sarung tangan las, apron atau jaket las, sarung tangan lengan, kacamata pelindung, masker atau respirator, sepatu safety, dan pelindung telinga jika dibutuhkan. Nah, baik, dalam mengelas SMA ini juga kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana kita harus memperhatikan area kerja itu harus memiliki ventilasi yang cukup. Yang kedua itu kita harus gunakan APD-nya yang lengkap. Yang pertama itu ada dalam las itu otomatis, sarung tangan, masker, sepatu safety. Dan yang ketiga itu kita harus periksa kabel dan mesin sebelum kita menggunakan pada saat praktek. Selanjutnya jangan menyentuh benda kerja atau elektroda saat mesin masih aktif. Dan yang selanjutnya kita harus juga hindari bekerja di area yang basah. Dan yang terakhir, setelah selesai kita harus mematikan mesin dan bersihkan area kerja dari terak dan percikan logam. Selanjutnya ada praktik dan evaluasi hasil las. Nah, jadi di sini ada langkah praktik dan evaluasinya. Langkah praktiknya ini sendiri yaitu
kita harus siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita harus atur arus dan posisi las. Yang ketiga, lakukan pengelasan posisi datar dan sudut. Dan yang terakhir, kita harus bersihkan hasil las dan evaluasi cacat. Nah, setelah itu kita harus melakukan evaluasi lagi. Kita harus memperhatikan apakah permukaannya udah rata dan bebas dari cacat, dan apakah penetrasinya itu cukup, dan apakah hasil dari hasil las kita rapi dan kuat. Nah, baik, dari materi tersebut yaitu mengasah dengan SMAW, dapat kita simpulkan bahwa proses pengelasan SMAW atau Shielded Metal Arch Welding ini merupakan metode pengelasan manual yang banyak digunakan di industri karena dia sederhana, fleksibel, dan menghasilkan sambungan yang kuat. Keberhasilan pengelasan sangat bergantung pada pengaturan arus, jenis sambungan elektroda, dan penerapan K3. Nah, dengan memahami komponen mesin las, parameter pengelasan, jenis sambungan, serta penggunaan APD yang tepat, juru las dapat bekerja dengan aman, efisien, dan menghasilkan hasil las yang berkualitas tinggi. Nah, mungkin itu saja sedikit pembahasan materi mengenai mengelas dengan SMAW kita pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti? Oke, jika nggak ada yang ingin bertanya, maka Bapak akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai mengelas dengan SMAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.